Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Attack on Titan The Final Season part kedua. Dan yang belum menonton part 1 dan juga season 1 sampai 3 bisa langsung klik link di deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Sebelum masuk ke inti cerita, kita akan flashback sedikit pada part satunya, yaitu dimulai dengan militer Paradis yang melakukan penyerangan ke Marley. Dan setelah kembali ke Pulau Paradis, ternyata Eren, Zeke, dan juga para relawan Marley ditahan oleh militer Paradis karena dianggap telah melenceng dari rencana awal. Dan tak lama kemudian mulai muncul kelompok yang bernama Yegeris, yang mana mereka merupakan pendukung dari rencana Eren. Lalu singkatnya, kini Yegeris telah menguasai Pulau Paradis, sehingga saat ini militer Paradis bergantian yang ditahan, termasuk teman-teman Eren, karena tak sesuai dengan prinsip Yegeris. Bahkan petinggi militer Paradis telah diracuni menggunakan wine yang berisi cairan tulang belakang Zeke, sehingga mereka tak bisa macam-macam lagi. Di sisi lain, Zeke yang dijaga Levi sepertinya berhasil lolos. Namun ia harus terkena luka yang sangat parah akibat tombak petir. Begitu juga dengan Levi yang juga terluka cukup parah akibat tombak petir. Kita masuk ke inti cerita. Pada part 2 ini kita diperlihatkan Zeke yang berhasil selamat dari kematian. Hal ini dikarenakan ia ditolong oleh sang Titan pertama, yaitu Ymir. Dan kini tujuan Zeke adalah bertemu dengan Eren untuk mengaktifkan kekuatan founding Titan. Lanjut, kita beralih ke distrik Shiganshina. Di sini kita dikejutkan dengan kedatangan tentara Marley secara tiba-tiba ke Pulau Paradis, yang mana saat ini mereka bertujuan untuk merebut founding Titan dari Eren. Lalu Eren yang sudah masuk ke mode Titannya disarankan Yelena untuk keluar dari wujud Titannya dan bersembunyi dari tentara Marley. Namun sepertinya Eren mengabaikan saran dari Yelena. Dan di sini Eren lebih memilih untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Reiner. Lalu Yelena pun mengutus para Yegeris untuk membantu Eren dan juga melawan tentara Marley. Di sini Onyankopon juga meminta bantuan kepada teman-teman Eren yang sebelumnya ditahan untuk membantu melawan tentara Marley. Awalnya teman-teman Eren tidak setuju untuk membantu Eren. Namun setelah diyakinkan Armin bahwa Eren sebenarnya memiliki rencana lain, dan pada akhirnya mereka mau ikut bertarung dan melawan tentara Marley. Lanjut. Dan kini bentrok antara tentara Marley dan juga tentara Paradis pun tak terhindarkan. Di sini Pig yang sebelumnya telah menyusup ke Paradis melaporkan kondisi saat ini kepada Magat. Dan singkatnya dari sini mereka berkesimpulan bahwa saat ini Paradis akan mengaktifkan kekuatan founding Titan dengan cara Eren si pemilik founding Titan harus bersentuhan dengan Zeke selaku Titan berdarah bangsawan. Dan kini fokus utama Marley adalah mencegah Eren bersentuhan dengan Zeke. Kita beralih ke tempat Eren. Di sini sepertinya Eren cukup kewalahan karena Porco juga membantu Reiner. Ditambah lagi Magat dan Pig yang terus menembakkan peluru anti-Titan kepada Eren. Saat Eren tengah kesulitan, tiba-tiba bis Titan Zeke datang dan membantu Eren dengan melempari batu ke arah tentara Marley. Sehingga saat ini keadaan mulai berbalik. Namun tak lama kemudian saat Zeke lengah, tiba-tiba ia terkena tembakan peluru anti-Titan dari Magat dan membuat Zeke harus terjatuh dari dinding Maria. Dan karena terpojok, akhirnya Zeke bertujuan untuk berteriak dan mengubah semua orang yang teracuni wine menjadi Mindless Titan. Awalnya Zeke ragu, karena ternyata Falco yang masih anak-anak tak sengaja kemasukan wine tersebut. Namun karena saat ini Zeke tengah terdesak, akhirnya Zeke pun tetap berteriak dan mengubah orang-orang yang teracuni wine menjadi Mindless Titan termasuk Falco.
Lalu Zeke menyuruh Titan-Titan tersebut untuk menyerang tentara Marley. Dan setelah keadaan kembali berbalik, di sini Eren pun keluar dari wujud Titannya dan berlari menuju Zeke untuk mengaktifkan kekuatan Founding Titan. Di saat Eren hendak menuju Zeke, tiba-tiba Gabi menembak Eren tepat di kepalanya. Awalnya mereka cukup panik, namun di sini Zeke berhasil menangkap kepala Eren, sehingga syarat untuk mengaktifkan Founding Titan telah terpenuhi. Dan saat Eren tersadar, ternyata saat ini ia dan Zeke berada di dunia Pet, yaitu dunia tempat Ymir tinggal. Di tempat ini jugalah Ymir membuat seluruh wujud Titan-Titan yang nantinya dikirim ke dunia nyata. Dan perlu diketahui, di dunia Pet tidaklah dibatasi oleh waktu, yang mana seberapa lama seseorang di dunia tersebut tidak akan berpengaruh pada waktu di dunia nyata. Lalu di sini kita diperlihatkan Zeke yang tengah diikat menggunakan rantai, yang mana hal ini sebagai bentuk Zeke yang terikat sumpah meninggalkan perang dari Raja Galfrich. Namun ternyata hal tersebut hanyalah sebuah sandiwara dari Zeke untuk membongkar rencana dari Eren. Dan benar saja, sejak awal Eren memang tak sejalan dengan rencana Zeke. Lalu Zeke pun mengajak Eren untuk menjelajah waktu melihat masa kecil Eren, karena Zeke beranggapan bahwa Eren yang saat ini terbentuk karena doktrin dari ayahnya, yaitu Grisha Yeager. Lalu setelah melihat ingatan Eren dan Grisha, ternyata Zeke tidak menemukan doktrin apapun dari Grisha kepada Eren. Bahkan sebaliknya, di sini Grisha sangat menyayangi Eren. Dan terbentuknya karakter Eren saat ini dikarenakan prinsip kebebasan yang Eren miliki sejak lahir. Lalu yang membuat Zeke terkejut, ternyata Eren dewasa bisa memanipulasi Grisha yang berasal dari masa lalu untuk merebut paksa Founding Titan dari Frieda. Dan ternyata sejak awal yang menghasut Grisha adalah Eren dewasa itu sendiri dengan menggunakan kekuatan Founding Titan. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun kembali ke dunia Pet. Dan di sini Eren berusaha menghampiri Ymir untuk mewujudkan keinginannya, yaitu menghancurkan seluruh dunia menggunakan World Titan kecuali Pulau Paradis. Namun di sini Ymir tidak memperdulikan Eren, karena Ymir akan terus menuruti perintah dari keturunan bangsawan, yaitu Zeke. Yang mana Zeke ingin agar seluruh keturunan Ymir tidak bisa memiliki keturunan. Dan nantinya keturunan Ymir bisa punah seiring berjalannya waktu. Namun sepertinya Eren tetap ngotot dan berhasil menggapai Ymir. Lalu Eren meyakini Ymir bahwa Ymir bukanlah budak dari siapapun. Dan singkatnya yang berhasil mendapatkan kekuatan Founding Titan adalah Eren. Di saat itu juga dinding Pulau Paradis pun hancur dan Titan-Titan di dalamnya mulai aktif. Lalu Eren memberikan pengumuman kepada rakyat Ymir lewat kekuatan Founding Titan. Di sini Eren mengatakan bahwa ia akan meratakan dunia kecuali Pulau Paradis menggunakan jutaan World Titan. Dan setelah mengetahui dinding Paradis hancur, sebagian tentara Marley segera mundur dan melaporkan kondisi saat ini kepada dunia. Di sisi lain, karena saat ini rencana Zeke selaku pemimpin dari relawan Marley telah gagal, maka para relawan Marley harus pasrah. Lalu di sini, Floch selaku wakil dari Eren memberi kesempatan kepada para relawan Marley untuk berpikir apakah mereka ingin tetap tinggal di Paradis, dan kalau tidak mereka akan dieksekusi keesokan harinya. Kita beralih ke teman-teman Eren yang saat ini masih kebingungan dengan rencana Eren yang ingin membantai seluruh umat manusia di luar Paradis. Di sini Jen sepertinya sudah pasrah dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Paradis. Sedangkan Mikasa dan Armin masih bimbang harus berbuat apa, karena mereka berpendapat bahwa Eren tidak perlu untuk membunuh manusia yang tak bersalah. Namun yang lebih parah, di sini Connie berusaha kabur dengan membawa Falco, yang mana Falco saat ini merupakan pewaris Jauh Titan setelah memakan Porco.
Dan saat ini Connie bertujuan untuk menjadikan Falco sebagai umpan untuk mengembalikan ibu Connie yang saat ini sedang menjadi Mindless Titan. Lalu keesokan harinya, di sini Armin dengan ditemani Gabi berhasil menghentikan Connie agar Connie tidak mengorbankan Falco kepada ibu Connie. Dan akhirnya Connie tidak jadi mengorbankan Falco karena ia juga tak tega melihat ibunya yang menjadi salah satu dari 9 Titan. Di sisi lain, Phlox dengan ditemani Jean sedang mengeksekusi Yelena dan Onyakopon, yang mana mereka saat ini lebih memilih untuk mati karena mereka merasa telah dikhianati pihak Paradis. Lalu saat hendak dieksekusi, tiba-tiba Kartitan Pig datang dan memakan Jean, Yelena dan Onyakopon. Namun mereka tidaklah dimakan Pig, melainkan mereka dibawa ke sebuah tempat yang di sana sudah ada Magat, Hanji, dan Levi. Dan di sini terungkap, ternyata saat ini Hanji selaku pemimpin Survey Corps melakukan aliansi dengan Magat selaku komandan tentara Marley untuk menghentikan Eren. Lalu untuk anggota dari kubu Paradis terdapat Hanji, Levi, Jean, Mikasa, Armin, dan Connie. Sedangkan Marley terdapat Magat, Gabi, Falco, Reiner, Pig, dan juga Annie yang telah keluar dari kristalnya bersamaan dengan runtuhnya dinding. Lalu di sini ada 2 orang tambahan, yaitu Yelena dan Onyakopon sebagai pihak yang mengetahui informasi mengenai Zeke dan Eren. Awalnya aliansi tersebut berjalan kurang baik karena perbedaan pandangan. Namun pada akhirnya mereka tetap bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghentikan tindakan Eren dan menyelamatkan dunia. Lalu rencana pertama mereka saat ini adalah untuk menyelamatkan klan Azumabito yang sedang disandera Jaegerist, yang mana klan Azumabito merupakan satu-satunya bangsa yang berhasil membuat pesawat terbang. Dan pihak aliansi berniat menggunakan pesawat tersebut untuk mengejar Eren. Awalnya Armin dan yang lainnya masih ragu untuk melawan rekan mereka yang merupakan Jaegerist. Namun akhirnya mereka harus tetap maju demi menyelamatkan umat manusia. Lalu singkatnya, mereka berhasil menyelamatkan klan Azumabito dari Jaegerist. Namun saat ini mereka tidak bisa langsung menggunakan pesawatnya, karena mereka harus mempersiapkannya terlebih dahulu di pesisir Odiha di benua Marley. Sehingga mereka harus pergi ke Odiha dengan menggunakan kapal terlebih dahulu. Lalu di sini, Magat memutuskan untuk tinggal di pelabuhan dan membiarkan kapal yang ditumpangi aliansi bisa selamat dari kejaran Jaegerist. Di saat yang sama, tiba-tiba ada orang yang juga membantu Magat, yaitu Cat Sadis. Dan saat ini, Magat dan Cat Sadis memutuskan untuk meletakkan kapal terakhir dari Jaegerist bersama dengan diri mereka, agar Jaegerist tidak bisa mengejar kapal dari aliansi. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Eren yang ternyata sudah sampai di benua Marley. Di sini, Eren juga berhasil memporak-porandakan pasukan tentara dunia yang disiapkan untuk menghentikan Eren di perairan benua Marley. Oke, untuk pembahasan anime Attack on Titan The Final Season Part 2 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.